Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan. Kita bersyukur ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Tema renungan kita, gereja yang rasuli. Saudara-saudara, apakah artinya menjadi gereja yang rasuli? Gereja yang menjalankan perannya dengan baik dalam pengajaran, pastoral, pemuridan, pelayanan, penginjilan, dan lain-lain, berada dalam arahan atau pengajaran, semangat, dan teladan para rasul Tuhan Yesus Kristus. Kerasulan suatu gereja sangat berkaitan dengan aspek doktrinal bahwa para rasul disebut sebagai soko guru gereja. Alkitab memberikan dukungan yang melimpah tentang sifat rasuli gereja, bahwa gereja dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Tembok kota Yerusalem memiliki 12 pondasi yang tertulis nama para rasul, sebagaimana Wahyu 21 ayat 14. Para rasul adalah penerus ajaran Tuhan Yesus Kristus. Fakta ini bahkan menjadi salah satu pembeda antara ajaran sesat dan juga ajaran yang benar. Mengingat para rasul adalah penerus Yesus Kristus, maka Yesus pun menegaskan bahwa sikap orang percaya terhadap para rasul identik dengan sikap orang tersebut kepadanya. Barang siapa menerima para rasul berarti menerima dia. Demikian Matius 10 ayat 40. Barang siapa menolak mereka sama dengan menolak Yesus sendiri. Lukas 10 ayat 16. Pernyataan ini sangat luar biasa. Karena sebelumnya kebenaran tersebut diaplikasikan dalam relasi Yesus dan Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Sama seperti Bapa mengutus Yesus dan memberi dia segala otoritas. Demikian pula Yesus mengutus para rasul. Yohanes 20 ayat 21. Alkitab juga menerangkan bahwa gereja mula-mula adalah mereka yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sebagaimana Kisah 2 ayat 42. Keterangan ini tentu sangat menarik. Sekalipun gereja mula-mula baru saja mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, mereka tidak berubah menjadi orang-orang spiritualis yang berkanjang pada pewahyuan yang spektakuler. Tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kita perlu menegaskan kembali bahwa yang terpenting adalah ajaran para rasul yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, bukan jabatan mereka. Seorang rasul yang memberitakan Injil yang lain tetap akan terkutuk, sebagaimana Galatia 1 ayat 6-9. Tidak heran, salah satu syarat kerasulan adalah menjadi saksi mata dari kehidupan maupun ajaran Tuhan Yesus. Karena pemberitaan mereka harus sesuai dengan wahyu yang dulu diberikan kepada mereka. Jadi saudara, implikasi dari gereja yang rasuli atau disebut dengan istilah apostolika bagi pelayanan gereja sudah sangat jelas. Pertama, gereja harus mewaspadai aliran gereja yang cenderung mengabaikan penyelidikan firman Tuhan dan menggantikannya dengan wahyu ilahi yang spektakuler. Ini adalah pertanda bahwa gereja mulai kehilangan atribut kerasulannya. Artinya bahwa gereja harus tetap berfokus dan menjadikan Alkitab menjadi pedoman utama di dalam setiap pengajaran maupun di dalam kehidupan dan pelayanan. Kedua, gereja perlu membimbing jemaat agar tidak terpengaruh oleh gerakan populer
gereja rasuli yang lebih menekankan pada karunia rohani para rasul saja, yang menekankan tanda-tanda, mujizat, dan kuasa. Memang itu merupakan salah satu bukti kerasulan, tetapi itu bukan tanda yang eksklusif. Karena nabi-nabi palsu pun bisa melakukan yang disebut sebagai hal-hal yang ajaib. Tetapi gereja yang rasuli adalah gereja yang tetap berfokus sekali lagi kepada Alkitab sebagai sumber pengajaran yang utama. Bahwa yang berikutnya gereja harus berperan aktif dalam memotivasi dan mengondisikan jemaat agar tetap setia belajar firman Tuhan secara mendalam. Jemaat memiliki hasrat rasuli, yakni terus mau mengobarkan Injil Yesus Kristus agar semakin banyak orang yang bertobat dan mau menjadi saksi keagungan kasih Kristus yang ajaib. Inilah yang sebenarnya merupakan ciri gereja yang rasuli. Adanya satu spirit, ada semangat, ada hasrat untuk terus mengobarkan kasih karunia Allah. Untuk terus mengobarkan atau mengabarkan Injil Yesus Kristus. Supaya semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Dan semakin banyak orang melibatkan diri di dalam pelayanan menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Kami memohon anugerah Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Pokok Kris Kota Wisata Cibubur yang ke-22. Kiranya gereja ini menjadi gereja yang tetap mengutamakan Kristus, gereja yang tetap setia melayani, gereja yang tetap bersatu, yang menjaga kekudusan, menjadi gereja yang dan memiliki hasrat rasuli, menjadi gereja yang oikomenis dan yang misioner. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.